Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo kelas 8. Kali ini kita akan belajar tentang kerajinan bahan limbah. Baik, yang pertama, siapa yang tahu pengertian apa itu limbah? Ada yang tahu? Kalau belum, kita lanjut. Sampah atau limbah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktivitas manusia sehari-hari maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Limbah dapat dikelompokkan dalam 3 bagian, yaitu wujud, sumber, dan senyawa. Yang pertama, limbah berdasarkan wujud, yaitu ada 3 bentuk. Yang pertama ada gas, ada cair, dan ada yang bentuknya padat. Siapa yang tahu ini lambang apa? Kalau belum, kita lihat slide selanjutnya. Yang pertama, kita akan kelompokkan limbah berdasarkan sumbernya. Yang pertama ada limbah pertanian atau hasil tani, limbah industri, limbah pertambangan, dan limbah domestik. Kemudian ada limbah berdasarkan senyawanya. Yang pertama ada limbah organik, yaitu limbah yang mengandung karbon, sehingga sangat mudah membusuk atau mudah diuraikan. Yang selanjutnya ada limbah anorganik atau limbah yang tidak mengandung unsur karbon, sehingga pembusukannya memakan waktu yang lama dan sangat sulit diuraikan. Kemudian ada limbah basah organik, yaitu limbah yang dihasilkan biasanya dari rumah tangga seperti limbah sisa makanan, sayur-sayuran, maupun limbah-limbah yang basah. Selanjutnya ada limbah organik kering, yaitu limbah yang kering tanpa mengandung cairan. Ini contohnya adalah kardus, limbah yang mudah diuraikan namun dia limbah organik kering. Baik, ini adalah logo yang tadi. Ini adalah logo prinsip pengolahan limbah. Yang pertama ada reduce, ada reuse, dan recycle. Apa itu? Mari kita lihat slide selanjutnya. Yang pertama ada reduce atau mengurangi. Mengurangi atau meminimalisir barang atau material yang kita pergunakan. Semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Jadi, kita gunakan sedikit material saja agar kita menghasilkan sedikit sampah. Selanjutnya ada reuse atau menggunakan kembali. Pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali, hindari pemakaian barang-barang yang sekali pakai lalu buang. Jadi kita bisa menggunakan barang-barang yang bisa dicuci sehingga kita bisa memanfaatkan untuk digunakan kembali setelahnya. Selanjutnya ada recycle atau didaur ulang atau mendaur ulang. Nah, di sini kita akan manfaatkan beberapa bahan atau sampah atau limbah yang bisa digunakan untuk bahan kerajinan. Banyak sekali contohnya. Bisa botol, bisa kardus, bisa botol kaca, bisa kaleng, dan bahan-bahan yang lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Victor Papanek. Siapa itu? Dia adalah penemu atau ilmuwan yang menciptakan buku berjudul Design for the Real World. Apa maksudnya? Ada yang tahu? Kalau belum, kita lihat slide selanjutnya. Coba cari tahu. Design for the Real World merupakan buku karya Victor Papanek yang menjelaskan 6 tata kelola desain berkelanjutan atau sustainable design yang berdiri sendiri. Namun, memiliki elemen-elemen yang merajutnya. Siapa yang tahu elemen tersebut? Siapa yang tahu? Baik, yang pertama ada metode atau method. Konsep metode diulas dalam 2 pandangan, yaitu episteme dan techne. Episteme adalah pengetahuan yang melibatkan daya serap, imajinasi, dan abstraksi. Sedangkan techne adalah keteknikan atau keterampilan bertukang. Desain ini sangat dipengaruhi oleh penguasaan alat, pemahaman terhadap material, dan bagaimana keduanya berinteraksi menjalin kepekaan melalui daya serap, imajinasi, dan
abstraksi agar dapat terjalin dari proses yang artistik, sehingga dapat dihasilkan melalui kegiatan yang rutin dan intensif. Selanjutnya ada asosiasi atau association, kemampuan menghubungkan antara gagasan dengan kemampuan panca indera dengan menggunakan gambar, bagan, tulisan, dan sebagainya. Selanjutnya ada estetika atau aesthetics. Dalam desain, perlu memahami estetika atau ilmu keindahan yang diwujudkan dalam unsur desain. Apa saja? Yaitu ada garis, ada warna, ada bentuk, volume, dan tekstur, serta prinsip desain, yaitu kesatuan, keseimbangan, point of interest, irama, proporsi, dan komposisi. Agar desain yang bisa diciptakan itu dapat memiliki harmoni atau kesatuan dalam desain. Selanjutnya ada kebutuhan atau need. Karya desain merupakan jawaban dari sebuah kebutuhan. Merumuskan kebutuhan bukanlah sesuatu yang mudah. Desainer harus memiliki kepekaan yang tajam untuk memilah apa yang menjadi kebutuhan konsumen sehingga tahu apa tren di masanya. Selanjutnya ada telesis atau telesis, yaitu pemahaman fungsi yang mengubah desain dari sesuatu yang sifatnya personal menjadi lebih komunal. Telesis adalah fungsi desain yang berusaha mewadahi dimensi sosial dan budaya pada tempat desain tersebut yang dibutuhkan dan digunakan. Yang terakhir, ada kegunaan atau use, merupakan fungsi praktis dari sebuah desain dalam mewujudkan fungsi guna yang baik. Tentunya seorang desainer harus mempertimbangkan siapa yang akan menggunakannya atau user dan objek dari kegunaan desain tersebut. Maka perlu pemahaman tentang ergonomi, yaitu ilmu tentang hubungan antara manusia, mesin yang digunakan, dan lingkungan kerjanya. Itulah penjelasan tentang buku Design for the Real World. Sampai sini, apakah ada yang ingin tanyakan? Apakah ada? Kalau ada silahkan tulis di kolom komentar atau bisa hubungi Guru Prakarya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.